saja kita masuk ke aplikasi MATLAB. Nah, di sini pertama di sini saya akan menjelaskan, saya akan membuat rangkaian untuk praktikum tentang dasar pengontrolan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar pengontrolan. Nah, dasar pengontrolan ini berhubungan dengan sistem open loop dan sistem closed loop. Adapun yang dimaksud dengan sistem open loop adalah suatu sistem yang keluarannya itu tidak berpengaruh terhadap aksi kontrol. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem closed loop adalah sistem kontrol yang keluarnya mempunyai pengaruh langsung terhadap aksi kontrol. Nah, pertama di sini saya akan membuat rangkaian open loop. Kita akan menggunakan 3 rangkaian. Yang pertama itu konstan. Kita tarik. Terus rangkaian yang kedua transfer VCN. Kemudian scope. Dan 3 komponen ini kita hubungkan. Nah, di sini bagi transfer ini kita ubah penentu nilainya, dan transfer VCN ini juga yang akan menentukan keluaran atau output kurvanya yang dihasilkan saat kita mengklik run. Di sini kita atur transfer VCN-nya dengan S tambah 1. Selanjutnya kita klik run. Untuk melihat kurvanya. Nah, di sini saat kita mengatur nilai transfer VCN-nya dengan nilai S, maka bentuk kurvanya seperti ini. Dan diperoleh hasil untuk waktu puncaknya yaitu 9,536. Selanjutnya untuk waktu tundanya yaitu 2,67. Kemudian nilai tunaknya yaitu 10. Untuk waktu naiknya yaitu 0. Di sini tidak terjadi overshoot atau MP-nya itu adalah 0, dan diperoleh hasil waktu stabilnya yaitu 0,4. Terus dan nilai yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa sistem memiliki respon yang sangat cepat terhadap perubahan input dengan waktu puncak yang relatif singkat dan tanpa overshoot, di mana nilai overshoot maksimumnya adalah 0, dan nilai yang diperoleh untuk waktu naik dan waktu tunak juga menunjukkan respon yang cepat dan stabil dari sistem. Maka untuk bentuk kurvanya menunjukkan lonjakan yang cepat ke nilai tunaknya dan tetap stabil di sekitar nilai tunak tanpa overshoot. Nah, selanjutnya jika transfer VCN-nya diubah ke nilai 5. Nah, di sini kita akan mengklik run.
untuk melihat kurvanya. Nah, di sini sudah berubah kurvanya. Di sini kita bisa lihat bentuk kurva dari transfer VNC yang diatur oleh dengan nilai 5S. Maka hasil percobaan di mana waktu puncaknya yaitu 9,0721. Untuk waktu tunda yaitu 3,3 dengan nilai tunaknya yaitu 0,282406. Selanjutnya untuk waktu naiknya yaitu 0 dengan overshoot dengan overshoot maksimal adalah 0. Artinya tidak terjadi overshoot dan diperoleh hasil waktu stabilnya yaitu 7,89. Nah, dari bentuk kurva yang dihasilkan ini menunjukkan bahwa respon sistem terhadap perubahan input itu sangat cepat, stabil, dan tanpa overshoot yang signifikan. Nah, selanjutnya jika transfer VNC-nya diatur dengan nilai 7. Nah, kita klik run untuk melihat kurva. Nah, di sini sudah terlihat bentuk kurva dengan bentuk kurvanya yang diatur dengan nilai 7S. Nah, diperoleh hasil kurvanya seperti ini. Jadi saat kita mengubah transfer VNC-nya dengan nilai 7S, maka hasil kurvanya dihasilkan seperti ini. Maka hasil kurva yang dihasilkan, nah di sini bisa kita lihat waktu puncak yang diperoleh itu menunjukkan waktu puncak yang sangat singkat, di mana waktu puncak yang diperoleh itu adalah 0,7. Nah, ini menandakan bahwa respon sistemnya terhadap perubahan input itu sangat cepat. Selanjutnya untuk waktu tundanya yaitu di sini lebih pendek yaitu 3,65. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem reaksi dengan cepat terhadap perubahan input. Selanjutnya untuk nilai tunaknya, di sini nilai tunaknya adalah nilai output ketika sistem mencapai kestabilan. Di sini diperoleh nilai tunaknya yaitu 0,355. Nah, nilai itu lebih tinggi dari yang diperoleh saat transfer VNC-nya itu 5S. Nah, nilai ini masih relatif rendah yang menunjukkan bahwa sistem itu sangat cepat terhadap perubahan input. Selanjutnya untuk overshoot maksimum di sini tidak terjadi overshoot, di mana MP-nya itu sama dengan 0. Jadi tidak ada overshoot yang menandakan bahwa sistemnya itu stabil tanpa melewati nilai tunaknya. Nah, selanjutnya untuk waktu tunaknya, di sini tunak adalah waktu penstabilan. Waktu tunak adalah waktu penstabilan di mana waktu tunaknya yaitu 9,321 yang menunjukkan bahwa sistem mencapai kestabilan dalam waktu yang relatif cepat setelah perubahan input. Nah, dari hasil yang diperoleh tersebut hasil kurvanya menunjukkan bahwa respon sistem terhadap perubahan input sangat cepat dan stabil. Meskipun responnya sangat cepat, sistem ini masih tetap stabil dan tidak mengalami overshoot. Selanjutnya,
kita ubah nilai transfer VCN-nya dengan nilai 11S. Di sini kita ganti dengan nilai 11. Klik OK. Selanjutnya kita klik Run. Nah, di sini sudah terlihat bentuk kurvanya. Di sini dapat diperoleh nilai waktu puncaknya, yaitu di mana waktu puncak yang diperoleh adalah 10. Ini 10. Nah, menentukan waktu puncak yang relatif cepat dan menandakan bahwa respon sistem terhadap perubahan input itu cukup cepat. Kemudian untuk waktu tundanya diperoleh hasil yaitu 0,5. Ini relatif panjang dan menunjukkan bahwa sistem input bereaksi lambat terhadap perubahan input. Selanjutnya, untuk nilai tunak, di sini nilai tunaknya adalah 0,01. Nah, nilai ini sangat rendah dan menunjukkan bahwa sistem stabil pada nilai sangat rendah. Selanjutnya, untuk waktu naik nilainya adalah 0,5. Nah, waktu naik itu sangat singkat dan menunjukkan respon yang sangat cepat terhadap perubahan inputnya. Kemudian kita bisa lihat overshoot maksimum itu sama dengan 0. Artinya tidak terjadi overshoot, menandakan bahwa sistem itu stabil tanpa melewati nilai tunaknya. Selanjutnya untuk waktu tunaknya, yaitu di sini menunjukkan waktu tunaknya yaitu 0, menunjukkan bahwa waktu tunaknya itu stabil dan sangat cepat. Nah, dari kurva ini menunjukkan bahwa respon sistem ini sangat efisien dan stabil. Selanjutnya kita masuk ke sistem closed loop. Di sini kita menggunakan 5 komponen. Yang pertama itu konstan. Kemudian sum, nah ini terlebih dahulu kita ubah menjadi plus minus. Kemudian transfer VCN. Transfer VCN. Kemudian scope. Kemudian yang komponen transfer VCN. Nah, di sini transfer VCN ini kita putar terlebih dahulu. Format block. Nah, sebelumnya kita akan hubungkan semua komponen ini, kita akan hubungkan.
Nah, di sini semua komponen sudah terhubung. Pertama, saat automobil diatur dengan nilai 5S. Nilai 5S di sini kita ganti dengan 5. Nilai 5S. Kita klik OK. Nilai 5. Selanjutnya untuk speedometer kita ubah dengan 0,1. Nah, di sini kita akan klik run. Deklaran. Nah, di sini sudah terlihat kurvanya. Maka diperoleh hasil waktu puncaknya yaitu 7,9. Untuk waktu tundanya itu yaitu 1,55 dengan nilai dengan nilai tunaknya diperoleh yaitu min 0,42. Dan untuk waktu naiknya yaitu 4,35 dengan overshoot maksimal yaitu 0,42 dan waktu stabil yang dihasilkan yaitu 7,9. Selanjutnya saat nilai automobilnya diubah menjadi nilai 8S. Klik OK. Dan nilai speedometernya diubah menjadi 0,4. Oke. Kemudian kita klik run. Nah, di sini kita sudah lihat kurvanya. Maka hasil yang hasil yang diperoleh masing-masing untuk waktu puncaknya yaitu 7,9, untuk waktu tundanya yaitu 1,55, dan untuk waktu tunaknya yaitu min 0,42. Selanjutnya untuk waktu naiknya yaitu 4,53 dengan overshoot maksimal adalah 0,42 dan waktu stabilnya adalah 7,9. Selanjutnya saat automobil diatur dengan nilai 9. Diatur dengan nilai 9S. Oke. Dan nilai speedometer diubah menjadi 0,5. Nah, kita akan klik run. Nah, kurva di sini kita sudah lihat bentuk kurva Nah, di sini sudah terlihat bentuk kurva dari automobil dengan nilai 9 dan speedometer
0,5. Nah, di sini diperoleh waktu puncaknya yaitu 8,5. Waktu tundanya yaitu 2,57. Dengan nilai tunaknya yaitu min 0,460. Selanjutnya untuk waktu naiknya yaitu 4,54. Dan untuk nilai overshoot maksimalnya yaitu min 0,47. Dan nilai stabil yang dihasilkan yaitu 8,5. Kemudian saat automobilnya diubah menjadi 10, diubah menjadi nilai 10S. Dan speedometernya diubah menjadi 0,6. Di sini kita akan klik run. Nah, di sini sudah terlihat bentuk kurvanya dan menghasilkan waktu puncak yaitu 5,695. Untuk waktu tundanya yaitu 3,075. Dengan nilai tunaknya yaitu min 0,51. Untuk waktu naiknya yaitu 4,73. Dan nilai overshoot maksimal yang diperoleh yaitu min 0,4. Dan waktu stabil yang dihasilkan yaitu 9,02. Kemudian saat automobilnya diubah dengan nilai 11. Oke. Sedangkan untuk speedometernya tetap dengan nilai 0,6. Nah, di sini sudah muncul bentuk kurvanya dan menghasilkan waktu puncaknya yaitu 7,2. Sedangkan untuk waktu tundanya yaitu 3,62 dan nilai tunaknya yaitu 0,53. Kemudian waktu naiknya yaitu 5, sedangkan untuk waktu naiknya yaitu 5 dan waktu overshoot maksimumnya yaitu min 0,38 dan waktu stabil yang dihasilkan yaitu 9,54. Selanjutnya untuk percobaan kedua yaitu tentang sensor dan transducer. Di sini kita akan menggunakan 6 komponen. Yang pertama konstan. Yang kedua zoom. Lebih dahulu kita ubah zoom ini dengan plus minus. Klik OK. Kemudian komponen VI. Kemudian transfer VCN.
kemudian scope, kemudian input. Nah, di sini kita selanjutnya kita hubungkan semua komponen ini. Selanjutnya kita hubungkan di sini. Kemudian di sini agak lama, guys. Kita hubungkan di sini. Terus kita tekan 2 kali untuk ditarik ke bawah. Dan di sini kita jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, saat automobilenya diganti dengan nilai 2. Oke. Dan speedometernya diganti dengan 0,2. Nah, di sini kita akan klik run. Selanjutnya kita akan lihat kurvanya. Nah, di sini sudah terlihat bentuk kurvanya dan diperoleh masing-masing untuk set point, yaitu waktu puncaknya yaitu 1, waktu tundanya yaitu 1,8, untuk nilai tunaknya yaitu 1, dan untuk waktu naiknya yaitu 0, dan untuk nilai overshootnya yaitu 0, dan nilai stabilnya yaitu 8,5. Untuk automobile atau kurva yang berwarna biru menghasilkan waktu puncak yaitu 3,4, waktu tundanya yaitu 1, nilai tunaknya yaitu 0,02, untuk waktu naiknya yaitu 1,8, dan overshootnya yaitu min 0,08, dan untuk hasil nilai stabilnya yaitu 8,2, dan untuk sensor atau kurva yang berwarna merah, untuk waktu puncaknya menghasilkan 3,3, sedangkan untuk waktu tundanya 1,2, untuk nilai tunaknya yaitu 0,2, dan waktu naiknya yaitu 2,2,
Sedangkan untuk overshootnya yaitu min 0,09 dan waktu dan untuk nilai stabilnya yaitu 8,5. Selanjutnya untuk percobaan ketiga. Nah, di sini nilainya diganti dengan 8. Nah, nilai 5-nya ini diganti dengan 6. Selanjutnya nilai 20 diganti dengan 40. Selanjutnya kita klik run. Nah, di sini sudah terlihat kurvanya. Kita klik kanan, kita pilih response time, setting time, steady state. Nah, di sini muncul hasil dari kurva tersebut. Nah, diperoleh hasil untuk TR-nya yaitu atau rest time-nya 0,171, menunjukkan bahwa sistem merespon dengan cepat terhadap perubahan awal atau dan back time-nya yaitu 0,414. Hal ini menunjukkan bahwa respon sistem mencapai puncaknya dalam waktu relatif singkat setelah terjadi perubahan awal. Selanjutnya untuk setting time-nya yaitu 1,215. Hal ini menunjukkan bahwa sistem stabil dalam rentang waktu yang cukup singkat setelah respon maksimumnya. Untuk overshoot-nya yaitu 27,1%. Hal ini menunjukkan tandanya fluktuasi atau osilasi dalam respon sistem sebelum mencapai stabil. Pada percobaan tersebut, automobil dapat dilihat bahwa sinyal keadaan terus ditambahkan hingga mencapai sinyal input yang sesuai dan antara sinyal kecepatan output dan input tidak jauh berbeda dan memiliki respon yang cukup baik. Selanjutnya untuk percobaan kedua, untuk rangkaian blok diagram dari sebuah water heater dengan menggunakan temperatur probe sebagai sensornya dan dengan menggunakan di mana water heater diatur dengan nilai S. Dan temperatur probe dengan nilai 0,2 sehingga menghasilkan kurva seperti pada gambar berikut. Nah, di sini menghasilkan kurva 3 warna yaitu kuning, biru, merah, dan set point-nya yaitu kuning menghasilkan waktu puncak yaitu 0, waktu tundanya yaitu 0, untuk waktu nilai tunaknya yaitu 1, dan untuk waktu naiknya yaitu 0, sedangkan untuk waktu overshoot-nya yaitu 0, dan untuk
nilai stabilnya yaitu 0. Untuk water heater yaitu kurva warna biru, untuk waktu puncaknya yaitu TP 2,2, waktu tundanya 0,6, nilai tunaknya yaitu 0,2, untuk waktu naiknya yaitu 3,8, waktu naiknya yaitu 1,5, waktu naiknya yaitu 1,3, untuk overshootnya yaitu 0, dan untuk nilai stabilnya yaitu 3,6. Untuk kurva warna merah atau sensor, untuk waktu puncaknya menghasilkan 2,6, waktu tundanya yaitu 0,8, nilai tunaknya itu 0,02, untuk waktu naiknya yaitu 1,5, sedangkan untuk nilai overshoot maksimumnya yaitu 0, dan hasil nilai stabilnya yaitu 3,8. Selanjutnya untuk percobaan kedua, untuk rangkaian blok diagram dari sebuah water heater dengan menggunakan temperatur probe sebagai sensornya, dan dengan menggunakan di mana water heater diatur dengan nilai S. Nilai S, dan temperatur probe dengan nilai 0,2, sehingga menghasilkan kurva seperti pada gambar berikut. Nah, di sini menghasilkan kurva 3 warna yaitu kuning, biru, merah, dan set pointnya yaitu kuning menghasilkan waktu puncak yaitu 0, waktu tundanya yaitu 0, untuk waktu nilai tunaknya yaitu 1, dan untuk waktu naiknya yaitu 0, sedangkan untuk waktu overshootnya yaitu 0, dan untuk nilai stabilnya yaitu 0. Untuk water heater yaitu kurva warna biru, untuk waktu puncaknya yaitu TP 2,2, waktu tundanya 0,6, nilai tunaknya yaitu 0,2, untuk waktu naiknya yaitu 3,8, waktu naiknya yaitu 1,5, waktu naiknya yaitu 1,3, untuk overshootnya yaitu 0, dan untuk nilai stabilnya yaitu 3,6. Untuk kurva warna merah atau sensor, untuk waktu puncaknya menghasilkan 2,6, waktu tundanya yaitu 0,8, nilai tunaknya itu 0,02, untuk waktu naiknya yaitu 1,5, sedangkan untuk nilai overshoot maksimumnya yaitu 0, dan hasil nilai stabilnya yaitu 3,8.
Selanjutnya untuk rangkaian autopilot pesawat dengan menggunakan GPS sebagai sensornya, di mana autopilot diatur dengan nilai 2S. Dan sensor GPS dengan nilai 0,5. Sehingga menghasilkan kurva. Selanjutnya kita akan lihat bentuk kurvanya, dan bentuk kurvanya sudah terlihat pada gambar berikut. Untuk set point nilai puncaknya yaitu 0,1, untuk waktu tundanya yaitu 1,21, untuk nilai tunaknya yaitu 3, untuk waktu naiknya yaitu 0, sedangkan untuk overshootnya yaitu 0, dan nilai stabilnya yaitu 0. Untuk autopilot waktu puncaknya yaitu 2,88, waktu tundanya yaitu 1, nilai tunaknya yaitu 0,002, untuk waktu naiknya yaitu 1,9, kemudian untuk waktu overshootnya yaitu 0,142, dan hasil dari nilai stabilnya yaitu 12,14. Dan yang terakhir untuk sensor yaitu waktu puncaknya yaitu 2,87, waktu tundanya itu 1,21, nilai tunaknya yaitu 0,001, untuk waktu naiknya yaitu 2,18, dan overshoot maksimumnya yaitu 0,13, dan hasil nilai stabilnya yaitu 12,5. Nah, pada percobaan autopilot pesawat dapat diketahui bahwa nilai pada output memiliki ketidaksesuaian yang jauh dari nilai input, maka sensor akan memberikan sinyal kepada output hingga sesuai dengan nilai yang ditentukan, sehingga sistem dapat mencapai nilai steady state dengan cepat. Pada hasil percobaan diperoleh sinyal pada sensor dan input sangat berbeda. Selanjutnya untuk percobaan ketiga yaitu tentang respon waktu sistem Orde 2. Nah, di sini kita menggunakan 3 komponen. Yang pertama step. Nah, kemudian komponen selanjutnya transfer VCN. Kemudian scope. Nah, selanjutnya kita hubungkan ketiga komponen
ini. Nah, di sini diperoleh hasil percobaan pada input step saat T-nya sama dengan S tambah 1. Diperoleh hasil di mana kondisi awal sebelum input step diberikan sama dengan 0. Karena input step tiba-tiba mengubah sistem dari keadaan diam menjadi perubahan tiba-tiba ke nilai tertentu sehingga diperoleh nilai akhir sama dengan 1. Nah, di sini terlebih dahulu saya mengatur dengan nilai S. Nah, kita akan melihat kurvanya. Nah, di sini sudah terlihat kurvanya. Selanjutnya kita akan mengubah nilainya dengan 5S. Nah, di sini kita akan lihat kurvanya. Di sini sudah terlihat kurvanya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa respon sistem terjadi setelah input step diberikan adapun time constant yang diperoleh saat T sama dengan S tambah 1 adalah 0,632 dan saat T sama dengan 5 diperoleh time constant yaitu 0,181. Dalam hal ini, time constant dalam analisis sistem orde 1 sangat dipengaruhi oleh nilai koefisien sebelum S dalam fungsi transfer sistem. Oleh karena itu, saat fungsi transfernya 1 per S tambah 1, maka koefisien sebelum S adalah 1. Maka time constantnya adalah 1. Sedangkan saat fungsi transfernya 1 per 5S tambah 1, maka koefisiennya sebelum S adalah 5. Sehingga time constantnya adalah 0,2. Oleh karena itu, nilai konstan yang lebih kecil seperti 0,181 dibandingkan dengan 0,632 menunjukkan bahwa sistem dengan time constant yang lebih kecil akan mencapai sebagian besar dari perubahan nilainya dalam waktu yang sangat cepat. Dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya untuk input RAM. Nah, di sini saya akan mengganti terlebih dahulu input RAM-nya. RAM. Nah, di sini saya akan hubungkan. Di sini sudah transfer VCN-nya sudah S dan saya akan klik RAM-nya. Nah, di sini sudah muncul gambar untuk kurva untuk nilai S. Nah, di sini saya keluar dan mengubah
menjadi nilai 5. Kemudian klik run. Nah, di sini sudah muncul bentuk kurvanya, dan saat fungsi transfer 1 per S tambah 1 dan 1/5S tambah 1 yang dihasilkan adalah time constant yang berbeda, di mana saat fungsi transfer adalah 1/S tambah 1, time constant yang dihasilkan adalah T sama dengan 1. Namun ketika fungsi transfer adalah 1/5S tambah 1, time constant yang dihasilkan adalah T sama dengan 0,2. Dalam konteks input RAM, time constant tunak atau setting time adalah waktu yang diperlukan agar sistem mencapai respon yang stabil seiring waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 63,2% dari perubahan yang diberikan oleh input RAM atau perubahan pada nilai akhir RAM adalah sekitar 0,368 kali 0,368 kali time constant. Oleh karena itu, dalam kasus 1/S tambah 1, waktu yang diperlukan adalah 0,368, sedangkan untuk 1/5S tambah 1, waktu yang diperlukan adalah 0,095. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai respon yang stabil atau time constant tunak pada kedua fungsi transfer tersebut berbeda, karena perbedaan dalam nilai time constant yang dihasilkan dari fungsi transfer yang berbeda. Dalam hal ini, time constant yang lebih kecil menyebabkan sistem mencapai respon stabilnya lebih cepat, di mana responnya berupa garis lurus yang naik atau turun tergantung pada arah RAM. Nah, di sini kita akan melihat kurva dari nilai S. Di sini kita lihat kurva dari nilai S-nya yang memiliki nilai 7. Nah, selanjutnya saya akan ubah ke nilai 5. Nah, selanjutnya saya akan run. Nah, di sini juga diagram kurva dari nilai 5 sudah terlihat dan memiliki nilai 10. Namun ketika fungsi transfer adalah time constant yang dihasilkan dari fungsi transfer sistem ORD1 mempengaruhi beberapa cepat sistem mencapai responnya terhadap impuls tersebut. Ketika fungsi transfer adalah 1/S tambah 1, time constant yang dihasilkan adalah T sama dengan 7. Namun, ketika fungsi transfer adalah 1/5S tambah 1, time constant yang dihasilkan adalah T sama dengan 10. Dalam konteks input impuls
Nah, selanjutnya untuk percobaan keempat yaitu materi tentang respon waktu orde 2. Nah, di sini saya sudah mengetik listing program dan klik run. Nah, di sini enter frekuensi saya memasukkan nilai 4 dan untuk enter dampingnya saya menggunakan nilai 6. Nah, di sini kita dapat melihat kurvanya. Di sini kita klik kanan, kita pilih karakteristik dan pilih di sini peak response, rest time, settling time, dan steady state. Selanjutnya diperoleh hasil percobaan yang dimana pada percobaan pertama untuk respon waktu orde 2 diperoleh hasil masing-masing untuk TR-nya atau rest time adalah 1,68. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem mencapai 90% dari nilai akhirnya pada waktu 1,68 sekon, yang berarti waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespon cepat. Adapun untuk TP atau peak time adalah 0. Ini berarti sistem mencapai nilai maksimumnya pada waktu 0 sekon, menunjukkan bahwa sistem merespon secara instan terhadap perubahan. Selanjutnya untuk TS atau setting time nilainya adalah 2,92. Dalam hal ini sistem kembali ke dalam batas toleransi setelah respon maksimumnya pada waktu 2,92 menunjukkan bahwa sistem stabil setelah waktu ini. Selanjutnya untuk MP atau overshoot nilainya adalah 0, yang berarti bahwa tidak ada nilai overshoot, yang menunjukkan bahwa respon sistem stabil dan tidak melebihi nilai akhirnya. Untuk TD atau delay time nilainya adalah 0,839. Dalam hal ini berarti sistem mencapai 50% dari nilai akhirnya pada waktu 0,839 sekon, menunjukkan sedikit keterlambatan dalam respon sistem. Adapun untuk nilai final value untuk nilai akhir yang dicapai oleh sistem adalah 1. Menunjukkan kedua bahwa sistem stabil pada nilai tersebut. Dari penjelasan pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa sistem memiliki respon yang stabil, cepat, tanpa overshoot, dengan sedikit keterlambatan dalam merespon. Nah, selanjutnya untuk percobaan kedua, di sini saya juga sudah mengetik listing programnya dan kita run. Dan di sini sudah ada kurvanya. Dan kita klik kanan, kita pilih karakteristik, kita pilih respon, rest time, setting time, dan steady state. Di sini kurvanya sudah menunjukkan hasil. Nah, pada percobaan kedua untuk keluaran underdamped diperoleh hasil masing-masing untuk TR atau rest time yaitu 0,394. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mencapai 90% dari nilai akhirnya pada waktu 0,394. Ini menunjukkan bahwa sistem merespon dengan cepat terhadap perubahan awal. Adapun untuk peak time-nya adalah
0,847. Dalam hal ini, sistem mencapai nilai maksimumnya pada waktu 0,847. Hal ini menunjukkan bahwa respon sistem mencapai puncaknya pada waktu yang relatif singkat setelah terjadi perubahan awal. Untuk setting time-nya yaitu 1,31, yang berarti sistem kembali ke dalam batas toleransi, atau biasanya the persen dari nilai akhirnya setelah 1,31. Meskipun respon sistem fluktuatif, stabil dan mencapai nilai akhirnya dalam waktu yang terbatas. Untuk overshoot-nya, sistem terbesar 12%. Hal ini menunjukkan bahwa respon sistem melebihi nilai akhirnya sebesar 12% sebelum stabil. Dan untuk delay time yakni waktu tunda yaitu 0,34 sekon. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mencapai 50% dari nilai akhirnya pada waktu 0,34. Hal ini menunjukkan bahwa respon sistem tidak terlalu tertunda dalam merespon perubahan. Adapun untuk final value atau nilai akhirnya yang dicapai oleh sistem adalah 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akhirnya mencapai nilai set point atau nilai targetnya. Nah, di sini diperoleh hasil untuk rest time-nya yaitu 0,171. Menunjukkan bahwa sistem merespon dengan cepat terhadap perubahan awal. Untuk peak time-nya yaitu 0,414. Hal ini menunjukkan bahwa respon sistem mencapai puncaknya dalam waktu relatif singkat setelah terjadi perubahan awal. Selanjutnya untuk setting time yaitu 1,215. Hal ini menunjukkan bahwa sistem stabil dalam rentan waktu yang cukup singkat setelah respon maksimumnya. Kemudian untuk overshoot-nya yaitu 27,1%. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi atau isolasi dalam respon sistem sebelum mencapai stabil. Dan selanjutnya untuk delay time yaitu 0,15. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mencapai 50% dari nilai akhirnya pada waktu 0,15. Yang menunjukkan bahwa respon sistem tidak terlalu tertunda dalam merespon perubahan. Adapun final value atau nilai akhir yang dicapai oleh sistem adalah 0,2. Hal ini yang menunjukkan bahwa sistem akhirnya mencapai nilai steady state atau nilai targetnya. Selanjutnya untuk percobaan keempat yaitu kita ganti nilai 8 dengan nilai 6. Dan nilai 6-nya dan nilai 6 di den itu diganti dengan nilai 5. Dan nilai 40 diganti dengan nilai 25. Nah, selanjutnya kita run. Nah, di sini sudah berubah. Selanjutnya kita akan melihat kurva dari Nah, di sini kita akan klik kanan dan klik karakteristik dan klik peak response.
rest time, setting time, dan steady state. Nah, dari hasil percobaan ini, maka diperoleh hasil untuk rest time-nya yaitu 0,328. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu merespon relatif cepat terhadap perubahan awal. Untuk peak time-nya yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai maksimumnya. Dalam kasus ini, TP-nya yaitu atau peak time-nya yaitu 0,718 yang menunjukkan bahwa respon sistem mencapai puncaknya dalam waktu yang relatif singkat setelah perubahan awal. Selanjutnya untuk setting time-nya yaitu 1,62. Hal ini menunjukkan bahwa sistem stabil dalam rentan waktu tertentu setelah respon maksimumnya. Selanjutnya untuk overshoot-nya yaitu persentase maksimum dari nilai respon maksimum terhadap nilai akhir. Nah, nilai overshoot-nya yaitu 16,3%. Kemudian menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi atau isolasi dalam respon sistem sebelum mencapai stabil. Dan untuk delay time-nya yaitu 0,3 yang menunjukkan bahwa respon sistem tidak mengalami keterlambatan yang signifikan dalam merespon perubahan. Adapun untuk final value yang dicapai oleh sistem saat memasuki steady state adalah 0,24. Hal ini menunjukkan bahwa sistem stabil pada nilai tersebut setelah mencapai fase transient.